Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 11 MIPA. Kali ini kita di semester 2 akan mempelajari tentang persamaan lingkaran, khususnya di mata pelajaran matematika peminatan. Baik, langsung saja untuk menghemat durasi video agar tidak terlalu panjang. Baik, untuk persamaan lingkaran, karena judulnya saja persamaan lingkaran, tentunya ini nanti kita akan banyak membahas tentang persamaan ya, tapi khususnya untuk kurva yang berbentuk lingkaran. Baik, kita langsung saja unsur-unsur yang dibutuhkan lingkaran ya, seperti kita telah pelajari dari sejak SD, SMP. Itu lingkaran adalah pasti memiliki pusat lingkaran, kemudian memiliki jari-jari lingkaran, dan juga memiliki diameter lingkaran. Nah, ini unsur-unsur yang utama yang wajib dimiliki oleh lingkaran. Baik. Nah, karena ini kaitannya dengan persamaan, tentunya kita akan berbicara dengan uh, ruang lingkup koordinat ya, khususnya di koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius itu memiliki dua komponen absis dan ordinat, yaitu x dan y. Nah, pertama kita akan bahas tentang persamaan lingkaran jika titik pusatnya di 0,0. Kita tahu 0,0 adalah pusat dari sumbu koordinat kartesius. Ya. Nah, apabila titik 0,0 ini merupakan pusat dari lingkaran, nah tentunya ini kita bisa mendapatkan persamaan lingkarannya adalah dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R di mana R ini adalah jari-jari lingkaran. Ya, jadi sekali lagi, persamaan lingkaran dengan titik pusat di 0,0 tentunya ini kalau lihat dari gambar ini kita bisa tahu bahwa jari-jari ya itu kuadrat, jari-jari kuadrat itu bisa diperoleh dari panjang x kuadrat ditambah panjang y kuadrat. Sehingga kita mendapatkan persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Baik, itu persamaan lingkaran yang titik pusatnya di 0,0. Nah, bagaimana persamaan lingkaran yang titik pusatnya tidak di 0,0 atau di A, B misalnya. Nah, ini contohnya bisa kalian simak sendiri ya. Ini contohnya apabila tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 5. 5 di sini bukan cm ya, tapi 5 satuan panjang. Nah, di sini ya kan kita langsung masukkan saja x kuadrat karena ini 0,0 kan pasti sudah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, karena r-nya 5 maka menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Itulah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 5. Ini contohnya, sudah ada contoh lagi ya. Tentukan diameter lingkaran 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 3. Awas hati-hati, diameter berarti diameter itu berapa kalinya jari-jari? Ya, diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Nah, maka kita nanti akan mencari jari-jari terlebih dahulu. Ya, 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 3. Awas hati-hati karena bentuk umum persamaan lingkaran untuk pusat 0,0 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat, maka koefisien di x kuadrat dan di y kuadrat ini harus 1. Berarti 2 ini supaya menjadi 1 harus dibagi 2. Nah, setelah dibagi 2, maka kita akan mendapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3 per 2. Ya, 3 per 2 adalah r kuadrat, maka r-nya adalah akar 3 per 2. Atau kita rasionalkan sehingga mendapatkan akar 6 per 2 atau setengah akar 6. Nah, setengah akar 6 ini adalah jari-jari. Kalau ditanya diameternya, maka diameter adalah 2 kali jari-jari, berarti 2 kali setengah akar 6, sehingga jawabannya adalah akar 6. Baik, nah sekarang untuk persamaan lingkaran yang titik pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B. Ya, A, B. Nah ini kalian bisa lihat di PDF ini, file PDF modul ini. Ya, jika titik pusatnya di A, B, maka persamaannya akan menjadi X min A x dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B dengan jari-jari R.
Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, ini tentukan persamaan lingkaran dengan pusat titik 3,4 dan jari-jarinya 5. Nah, kita ketahui pusatnya bukan 0,0. Ya, bukan 0,0 ya, berarti langsung kita masukkan ke X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ya, sama dengan R kuadrat, kita masukkan saja. Pusatnya 3, pusatnya 3,4 berarti A-nya 3 dan B-nya 4. Nah, sehingga mendapatkan X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Ini seandainya X min 3 kuadratnya dibuka kurungnya itu pun boleh. Ya, sehingga akan menjadi bentuk yang lain. Ya, Y min 4-nya kuadratnya juga dibuka kurungnya. Baik, tentukan pusat. Nah, ini kalau pertanyaannya dibalik ya, ada persamaan lingkaran, lalu disuruh tentukan pusatnya. Ya, kalau pusat, kalau sudah yang bentuk A ini sudah ketahuan ya. Kalau bentuknya A ini berarti otomatis pusatnya adalah 3,2. Ya, 3,2 dan jari-jarinya 5. Karena akar dari 25 adalah 5. Kemudian persamaan lingkaran yang B, ini ya pusatnya berapa ya? Di sini kita kelihatan bahwa ini X plus 2 ini berarti kan X atau ordinat dari pusatnya adalah min 2. Kemudian Y-nya kok sendirian ya, Y kuadrat berarti ini 0 pasti. Berarti min 2,0. Nah, 100 itu adalah R kuadrat, berarti R-nya adalah 10. Ya. Kemudian yang C X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat ini sudah bentuk yang pusatnya 0,0, sudah pasti ketemu. Nah, pusatnya 0,0. R-nya adalah ini R kuadratnya 49, berarti R-nya berapa? 7. Nah, contoh 5. Nah, ini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3, min 2 dengan menyinggung sumbu X. Nah, hati-hati menyinggung sumbu X. Kalau digambar, coba perhatikan gambar ini. Ya, pusatnya 3, min 2, berarti di sini ya pusatnya. Pusatnya di sini, kemudian menyinggung. Nah, perhatikan gambar garis lingkaran merahnya ini kan menyinggung di sumbu X. Berarti otomatis jarak dari pusat ke sumbu X adalah jari-jari. Dan jaraknya adalah 2. Ini jaraknya 2 ini. Bukan min 2, awas. Jarak itu pasti bernilai positif ya. Karena dia termasuk besaran besaran vektor yang positif ya. Nah, itu sehingga kita bisa langsung buat persamaannya, yaitu pusatnya 3, min 2, berarti X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, karena jari-jarinya 2, jadi 4. Ya, 2 kuadrat 4. Ini selesai. Nah, untuk latihan, saya mohon kalian mencoba ya, 5 soal ini dikerjakan, kemudian ditulis di dalam kertas, lalu difoto dan segera kirimkan melalui kolom tugas di Google Classroom masing-masing. Ya, saya harap kalian bisa segera mengerjakannya karena semakin cepat kalian mengirimkan tugas itu, maka semakin baik nilainya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 12 MIPA, bertemu lagi di penjelasan materi untuk mapel matematika peminatan kelas 12. Untuk semester 2 ini kita akan membahas tentang materi turunan fungsi trigonometri. Dari namanya sudah kelihatan ya, bukan hal yang baru sebenarnya karena turunan fungsi ini sudah pernah dipelajari saat kalian berada di kelas 11 dan itu ada di mata pelajaran matematika wajib. Semoga kalian tidak lupa bagaimana caranya menurunkan atau mendiferensialkan dari fungsi. Namun perbedaannya kali ini adalah ketika di kelas 11 kalian mempelajari turunan fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, trigonometri juga bukan hal yang baru, kita juga pernah mempelajarinya di kelas 10 bahwa trigonometri ini ya terkait dengan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Dan ini bukan hal yang baru dan
Sekarang kita akan mengkombinasikan, menurunkan fungsi trigonometri. Baik, kita langsung saja untuk materi turunan fungsi trigonometri. Nah, seperti kalian ingat untuk turunan, khususnya untuk turunan, ketika di kelas 11 ini mengingat kembali ya. Sebenarnya turunan itu kan adalah materi lanjut dari limit fungsi. Nah, kalian sudah mengenal bentuk limit fungsi yang seperti ini, saya yakin. Jadi bukan hal yang baru ya bagi kalian untuk bentuk limit ini. Ya, f aksen x ini adalah simbol dari turunan fungsi, ya turunan dari fungsi f, yaitu dinotasikan dengan limit, ya limit h mendekati 0 untuk fungsi f x plus h dikurangi fx dibagi h. Ini juga sudah pernah dibahas di kelas 11. Kemudian notasi turunan selain dengan menuliskan f aksen x juga bisa dituliskan dengan y aksen, ya. Jadi kita notasikan dengan y aksen atau dinotasikan dengan d seperti d fx per dx atau dy per dx kalau diubah ke y aksen ya, atau seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk notasi dari turunan pertama dari fungsi. Ya, kalau turunan kedua ya berarti nanti f double aksen gitu ya, tinggal menyesuaikan saja. Baik, kita tidak usah berpanjang lebar untuk teorinya yang ini karena sudah pernah di kelas 11. Nah, sekarang kita coba langsung saja karena trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangen dan seterusnya. Kita akan coba menurunkan fungsi sinus ya. Nah, ini fungsi sinus. Kita akan coba turunkan. Bagaimana menurunkannya? Baik, kita ketahui dulu atau kita definisikan dulu bahwa fx sama dengan sin x, berarti kita masukkan ke dalam, tapi ini ada materi yang harus diingat ya. Materi yang harus diingat ini semua ada di kelas 11 dan 12. Ini limit trigonometri sudah ada di kelas 12. Baik, kita masuk ke penyelesaian pertama untuk fungsi sinus x. Baik, kita mulai dari definisi turunan. Ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h. Ya, untuk fx plus h maka otomatis berubah menjadi sinus x plus h. Ini karena definisi fungsinya sudah fx sama dengan sin x ya. Kemudian fx diganti ke sin x ini. Ya. Kemudian untuk h-nya tetap ya. Nah, ini kemudian ini untuk rumus sin ya, untuk rumus sin ini sin x plus h dirubah menjadi ini. Ya, dirubah menjadi sin x cos h plus cos x sinus h. Nah, dirubah ke situ. Kemudian untuk yang ini ya, ini dan ini dikombinasikan ke ini. Nah, diubah ke bentuk ini. Saya kira ini juga cukup paham ya. Nah, kemudian karena ini pengurangan, dipisah limitnya. Nah, seperti ini. Dikurangi seperti ini. Nah, ini limitnya sudah dipisah ya. Limitnya dipisah. Itu. Kemudian untuk lanjutnya ya. Lanjutnya ini cos x-nya keluar karena ini kan variabelnya x ya. Padahal di sini kan h mendekati 0. Jadi yang x ini dianggap konstan ya, atau beda variabel, jadi keluar. Ini juga keluar. Nah, kemudian untuk h mendekati 0 kan untuk sin h per h ini kan 1. Ini 1 ini. Nah, ini 1. Kemudian ini juga ini kan 1 min cos h ini menjadi sin 0 ya. Menjadi sin 0. Nah, ini jadi 0, maaf. Ini jadi 0. Sehingga ini berarti menjadi cos x kali 1 dikurangi sin x. Ya, sin x-nya kali 0. Jadi habis ya, jadi cos x saja. Nah, ini. Sehingga kita bisa putuskan, ini cara 2 mungkin bisa dipelajari, dipahami sendiri ya, dibaca.
Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa turunan sin X itu adalah cos X. Nah, ini. Nah, turunan sin X adalah cos X. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ini bisa kalian pahami sendiri ya. Sekan ya, ini yang digunakan adalah sekan. Bagaimana untuk menemukan turunan pertama dari fungsi sekan? Ini bisa diamati di sini. Prosesnya sama, menggunakan definisi turunan juga ini. Ya, menggunakan definisi turunan juga. Kemudian dilakukan proses aljabar, disederhanakan, sampai akhirnya adalah sekan X dikali tangan X. Jadi turunan sekan X adalah sekan X tangan X. Ini. Kemudian pada contoh 3, di sini untuk turunan tangan X. Nah, untuk tangan X ini juga rumus-rumus yang dibutuhkan karena ini sudah ada di materi trigonometri sebelumnya. Jadi tidak bisa melupakan materi yang sebelumnya ya. Sama menggunakan definisi turunan, sehingga ini tidak boleh lupa ya untuk memproses turunan fungsi. Nah, hasilnya adalah sekan kuadrat X. Sehingga turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Demikian, ini untuk beberapa contoh ya, meski di sini ada beberapa yang belum sempat dibuktikan atau dicontohkan, seperti turunan kosinus, kemudian turunannya kosekan, ini belum ada, turunannya kotangen, dan sebagainya ini belum ada, sehingga nanti bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Nah, kemudian mengingat lagi untuk materi turunan yang sudah pernah ada, ya, ini saya kira ini harus mengingat kembali ya. Kalau sudah lupa ya dibuka kembali materi kelas 11 bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar ya. Demikian untuk rumus fungsi trigonometri. Ini kalau ini dicari di internet banyak sekali ya. Sinus X turunannya apa tadi? Cosinus. Cosinus turunannya ternyata negatif sin X. Kemudian tangen adalah sekan kuadrat, kotangen adalah negatif kosekan kuadrat, sekan X, ya, turunannya adalah sekan X, tangan X, kosekan X, turunannya adalah negatif kosekan X, kotangen X. Ya, kemudian aturan jumlah selisih dan perkalian untuk turunan ya. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan. Untuk turunannya K kali U ini fungsi ya, K ini konstanta, maka ini cukup dengan K U aksen berarti turunan dari U. Kemudian U ditambah V ini jadinya U aksen plus V aksen. Ya, demikian pula untuk pengurangan. Ini sudah pernah ada contohnya ini. Turunan dari sin X dikurangi cos X. Ya, karena ini sin X kita anggap U, ini kita anggap U, ini kita anggap V, berarti U kurangi V, berarti turunannya adalah U aksen dikurangi V aksen. Berarti langsung aja turunan dari sin X adalah apa tadi? Cos X ya. Kemudian turunan dari cos X adalah negatif sin X ini. Nah, sehingga hasilnya adalah cos X ditambah sin X. Ini saya kira ini contoh lainnya bisa kalian perhatikan juga, dicermati baik-baik contohnya. Jika nanti masih ada kesulitan bisa tanyakan langsung ke saya. Kemudian untuk contoh 5 ini saya kira juga sama. Ini penjumlahan sin X ditambah cos X tambah tangan X. Ini turunkan ke satu-satu ya. Ini U, V, W. Berarti U aksen ditambah V aksen ditambah W aksen. Kemudian dimasuki dengan variabel X-nya yang adalah 0. Setelah diturunkan, awas hati-hati. Ini adalah 0 ini dimasukkan ke dalam fungsi turunannya. Karena sudah ada fx-nya. Sehingga nilainya 2. Ini sudah. Kemudian lanjut ke perkalian. Perkalian ini rumusnya juga sudah pernah dibuktikan di kelas 11. Ya. Kelas 11 ini. Kalau U kali V adalah U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Ini sudah ada, contohnya pun juga sudah ada. Silakan nanti diperhatikan, dicermati contoh-contohnya. Untuk pembagian juga kalian tidak boleh lupa bahwa ini juga sudah pernah dibahas di kelas 11. Ya, bahwa turunan dari U per V adalah U aksen V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Ini sudah ada dan sudah dibuktikan waktu di kita kelas 11. Ya, contohnya sudah ada, sudah kalian cermati baik-baik untuk contoh-contoh ini. Itu
Nah, ini ada rangkuman, boleh dilihat di sini. Nah, ini sudah ada rangkumannya ya. Untuk fungsi turunan sin X itu adalah cos X. Turunannya cos X adalah negatif sin X. Turunan tangent X adalah secant kuadrat X, dan seterusnya sudah ada rumus. Sudah ada rangkumannya. Ya, mungkin yang belum ada pembuktiannya adalah tadi ya, turunan cos X-nya belum dibuktikan. Kemudian turunan kotangan X-nya belum dibuktikan. Turunan dari kosekan X-nya juga belum dibuktikan. Kalian bisa membuktikannya secara mandiri. Ya, kemudian kalian bisa coba kerjakan tugas ini 2 soal ya, tapi beranak ini A, B, C, jadi total 6 soal ya. Tulislah di selembar kertas atau di buku, kemudian difoto, lalu posting atau diupload di link tugas modul 1 turunan trigonometri yang ada di Google Classroom masing-masing. Saya mohon bisa segera mengumpulkan, karena yang segera mengumpulkan dan yang terlambat tentunya nilainya akan berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.